Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Al Hilal yakin kesepakatan dengan Bruno Fernandes sudah dekat setelah seminggu pertemuan yang positif. Bruno saat ini sedang berunding dengan keluarganya. Faktor kunci apakah Bruno setuju atau tidak adalah apakah kepindahannya itu juga tepat bagi keluarganya. Ini akan lebih dari sekedar keputusan sepak bola. Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal situasi Bruno di Manchester United, ini semakin bertele-tele ya menurutku ya. Padahal dari kubu Al Hilal ini kan ingin segera ada kepastian dari pihak Bruno dan juga Manchester United. Karena harapannya Al Hilal ini bisa menyelesaikan kesepakatan dengan tujuan agar Bruno bisa bermain di kompetisi klub World Club. Nah, tapi kan Bruno apa ya? Ya inilah yang aku khawatirkan itu situasinya menjadi semakin rumit dan bertele-tele. Akhirnya apa? Kesepakatan tidak terjadi dan kesempatan tidak datang dua kali. Akhirnya Bruno gagal hengkang dari Manchester United. Nah, kalau situasinya seperti itu ya aku yakin banyak fans yang kecewa karena gagal menjual Bruno. Karena ini bukan kesempatan yang sering terjadi gitu loh. Bahkan sekali seumur hidup mungkin bagi Bruno. Dan takutnya situasi seperti ini tuh mengulang seperti saat David De Gea gagal pindah ke Real Madrid. Situasinya bertele-tele, akhirnya sampai penutupan bursa transfer, ya gagal pindah dari Manchester United. Nah, Bruno ini jangan sampai terjadi seperti itu gitu loh. Karena situasinya justru dengan menjual Bruno ini akan lebih menguntungkan bagi Manchester United. 100 juta men, pemain yang sudah berusia 30 tahun, nggak semua pemain itu bisa dibanderol dengan harga segitu ketika dia sudah berada di usia yang cukup tua untuk pemain sepak bola ya. Dan Bruno ini harusnya bisa benar-benar dilepas gitu loh. Cuman Brunonya sendiri ya agak rewel ya menurutku ya. Kamu sudah ditawari kontrak 4 tahun dengan gaji yang cukup tinggi. Dia nego dengan kontrak 3 tahun aja, tapi dengan tuntutan gaji yang sama besar gitu loh. Oke lah, Al Hilal bersedia membayar berapapun, yang penting Bruno mau pindah karena dia prioritas utama. Masih belum diputuskan juga, tinggal uh, menunggu hasil rundingan dengan keluarganya. Aduh. Ya oke lah, memang ini tidak mudah keputusan yang akan dibuat, tapi bursa transfer kan sudah dibuka ya dari tanggal 1 kemarin. Takutnya Al Hilal ini kecewa karena situasinya berlarut-larut. Akhirnya mengalihkan fokusnya ke pemain lain. Dan kalau sudah seperti itu, ya gagal dijual dan Bruno tetap bertahan, ya plus minus ya. Tapi kalau aku melihat tujuan panjangnya, ya untuk jangka panjang di Manchester United, memang Bruno ini kalau ada kesempatan dijual, mending dijual. Kita tidak bisa seterusnya bergantung kepada Bruno dengan sistem Bruno sentris gitu loh. Sepak bola akan sulit berkembang kalau hanya terpatok dan mengandalkan di satu orang saja. Ini tentang apa ya, kolektivitas tim lah, kerjasama tim. Kalau hanya mengandalkan satu dua orang, yaitu dampak negatifnya para pemain lain nggak berkembang karena hanya mengandalkan satu orang dan yang berproses ya hanya satu orang. Akhirnya pemain lain ya seperti ini kondisinya Manchester United. Pemain lain nggak berkembang, etos kerjanya juga nggak ada yang sebagus Bruno. Pada akhirnya ketika Bruno tampil jelek, sangat kelihatan kualitas pemain lain juga lebih jelek. Dan yang disalahkan ya Bruno tampil jelek gak konsisten. Ya kamu mengandalkan satu pemain saja di setiap pertandingan, tapi kalau pemain itu jelek langsung dihujat, ya nggak bisa. Ya aku berusaha objektif aja terhadap Bruno. Oke lah, dia pemain paling bagus, paling konsisten, bahkan pembelian paling baik setelah era Sir Alex.
Tapi kita tidak bisa mengandalkan satu pemain secara terus-menerus. Maka dari itu dengan penjualan Bruno ini diharapkan ya pemain-pemain lain yang baru didatangkan ke Manchester United kualitasnya juga setara dan bisa bermain secara kolektif sebagai sebuah tim. Dan dengan begitu pemain-pemain lain juga tergerak untuk menunjukkan kualitasnya, untuk tampil bagus dan konsisten juga di musim depan. Ayolah segera terjual lah Bruno ini. Kamu jangan menye-menye lah. Ini kalau kayak gitu terus kayaknya beberapa fans juga capek gitu loh. Dijual enggak gitu loh. Wong lanang iku aja ruwet tuh. Lek iya gak ngono. Aja sak kesuwen selak gak sida iki kok Bruno iki. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ruben Amorim mendorong Manchester United untuk merekrut gelandang Sporting Lisbon Pedro Gonçalves. Ia akan menggantikan Bruno yang tampaknya semakin mungkin hengkang dari Manchester United. Kalau misalkan Ruben Amorim mencari opsi ya untuk pengganti Bruno, berarti sudah ada indikasi kalau Bruno memang akan hengkang dari Manchester United. Tapi kepastiannya kapan? Nah, itu yang masih tanda tanya. Tapi di sini kita akan coba membicarakan sedikit dan mengulas terkait Pedro Gonçalves ini. Pemain ini sebetulnya sangat dikagumi oleh Ruben Amorim karena yang pertama dia sangat versatile. Terbukti selama karirnya di sepak bola dia beberapa kali mengisi posisi yang cukup beragam. Ya mulai dari winger kiri, winger kanan, second striker, central midfielder, bahkan gelandang bertahan. Ini pernah diisi oleh Pedro. Yang mana itu menunjukkan bahwa pemain ini adalah pemain yang serba bisa, pemain yang bisa diplot sesuai dengan kebutuhan dan taktik dalam menyesuaikan lawan yang akan dihadapi. Dan ini adalah salah satu tipikal pemain yang sangat cocok dan dibutuhkan oleh Amorim di Manchester United. Dan terbukti sebetulnya ketika dia berada di bawah asuhan Ruben Amorim, ini pemain benar-benar gacor teman-teman. Bahkan sepanjang karirnya bersama Sporting Lisbon, dia selalu memberikan kontribusi gol dan assist sebanyak 2 digit. Di situ menunjukkan bahwa dia memang benar-benar konsisten, benar-benar produktif dan berbahaya untuk pemain lini serang Sporting Lisbon. Tapi kalau kita lihat secara statistik di musim 2024-2025 ini memang cukup menurun karena dia mengalami cedera otot yang mana itu menjadi penurunan performa bagi Pedro Gonçalves. Dan terlihat sangat jelas dia cedera kurang lebih selama 180 hari dan melewatkan sekitar 30-an pertandingan lah. Sangat banyak sekali dia absen di musim kemarin, yang mana hal itu menjadi faktor utama penurunan kualitas dari Pedro Gonçalves. Tapi ya gimana lagi ya, namanya cedera memang hal yang tidak bisa dihindari gitu loh. Dan kalau kita lihat riwayat cederanya memang cukup banyak. Di setiap musim hampir selalu ada riwayat cederanya. Tapi di musim kemarin yang paling lama, 180 hari itu hampir berapa bulan ya? 5 bulanan lah. 5 bulan, 6 bulan ya, 6 bulan ya. Menurutku dengan cedera selama itu yang menjadi kekhawatiran adalah katakanlah dia pindah ke Manchester United. Dengan intensitas tempo permainan yang lebih tinggi, yang lebih mengandalkan aspek fisik. Kalau misalkan dia tidak bisa mengimbangi intensitas di Premier League dan terkena cedera lagi, ya selesai. Maksudku kedalaman skuad di Manchester United kan juga masih terbatas. Sedangkan Pedro ini baru selesai dari cederanya juga di musim kemarin. Tapi ketika menghadapi intensitas yang tinggi di Premier League dan kalau dia cedera lagi, ya penggantinya pun masih belum setara gitu loh. Maksudku Mason Mount ya, Kobbie Mainoo, ini kan belum berada di performa terbaiknya gitu loh. Jadi jangan sampai Pedro Gonçalves ini
mengulangi cedera yang sama ketika dia benar-benar pindah di Premier League. Oke lah, dia memiliki pengalaman di Premier League karena dia kan jebolan Akademi Wolves dan sempat bermain bersama tim senior juga, meskipun masih belum kelihatan potensi terbaiknya. Tapi di bawah Amorim ketika berada di Sporting Lisbon sudah terbukti dia bisa memaksimalkan potensi dari si Pedro ini. Ya sebetulnya siapapun pengganti dari Bruno, yang penting itu Bruno berhasil terjual dulu gitu loh. Selama pemain ini belum terjual, ya nggak akan ada pemain-pemain baru yang akan datang ke Manchester United. Tapi kalau untuk Pedro Gonçalves ini menurutku akan menjadi opsi yang bagus. Karena sebetulnya kalau kita bicara soal skema 3-4-3, ini kan Ruben Amorim nggak benar-benar membutuhkan playmaker gitu loh. Di lini serang lebih fokus ke attacking midfielder, dan untuk gelandang tengahnya ya fokus gelandang bertahan dan gelandang yang memiliki tipikal box to box gitu loh. Jadi Bruno ini untuk pemain yang free roll gitu akan kesulitan, nggak cocok dengan skema Ruben Amorim ini. Sebetulnya terlihat juga kok di musim kemarin Bruno ini masih survive gitu loh dengan skema Ruben Amorim, tapi hal itu masih bisa dibuktikan dengan kontribusi gol dan assist dari Bruno gitu loh. Makanya nggak kelihatan banget survive-nya. Tapi kalau kayak pemain lain seperti Rasmus Højlund gitu, itu kan kelihatan banget survive-nya. Kelihatan kesulitan untuk bermain dengan skema Ruben Amorim. Ya sekarang kita tunggu sajalah rumor yang ada terkait Pedro Gonçalves ini. Kalaupun bisa didatangkan, menurutku ini akan menjadi solusi yang bagus karena membuang Bruno Fernandes yang awalnya dari Sporting Lisbon juga dan diganti dengan pemain dari Sporting Lisbon, menurutku solusi yang cukup bagus karena pembelian dari Sporting Lisbon sejauh ini selalu menguntungkan bagi Manchester United. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Ada hal positif bahwa pembicaraan berjalan dengan baik untuk Bryan Mbeumo. Peluang Manchester United semakin baik untuk mendatangkan pemain dari Brentford ini. Ya, ini masih belum ada langkah konkret ya sebelumnya karena Manchester United akan berkompetisi dengan Newcastle untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Tapi dari sisi sang pemain masih mempertimbangkan lebih jauh karena ini bukan hanya soal kompetisi di Champions League, tapi terkait masa depan bagi sang pemain juga. Jadi Bryan Mbeumo ini nggak terlalu tergiur dengan tawaran Newcastle yang bermain di kompetisi Champions League, tapi lebih memikirkan karir kedepannya seperti apa. Jangan dipegang nak ya. Nah harusnya Manchester United ini bisa memaksimalkan relasi yang ada untuk mendatangkan Bryan Mbeumo, karena Bryan Mbeumo ini kan pemain yang senegara dengan Andre Onana, dan kabarnya Andre Onana juga sudah merayu Bryan Mbeumo untuk mau datang ke Manchester United dan meyakinkan bahwa ini adalah klub yang besar, klub yang akan meningkatkan daya tarik, ya meningkatkan engagement kalau kamu jadi pemain Manchester United. Dan menurutku Bryan Mbeumo ini opsi yang bagus untuk mengisi lini serang Manchester United. Karena kabarnya kalau Manchester United gagal mendatangkan Bryan Mbeumo, dia ada opsi lain yaitu Tyler Dibling. Tapi kalau kita lihat Dibling ini kan ya oke lah, pertama masih muda. Dia masih belum konsisten. Secara harga itu nggak beda jauh dengan Bryan Mbeumo. Jadi kan mending cari pemain yang lebih matang saja. Bahkan kalau kita lihat secara statistik ya jomplang gitu loh. Beda sangat jauh gitu loh kualitas Bryan Mbeumo dengan Tyler Dibling. Dibling hanya unggul di carrying dan juga dribblingnya gitu loh. Sedangkan Manchester United nggak butuh pemain yang dribbling gitu loh. Yang penting bisa mencetak gol, yang penting ada kontribusi secara tim untuk memenangkan pertandingan. Sedangkan Bryan Mbeumo ini lebih menjanjikan hal seperti itu. Sebetulnya siapapun yang didatangkan itu aku nggak masalah gitu loh. Yang penting Bruno terjual, Rashford, Anthony, Sancho terjual, terus Rasmus Højlund. Ini kan banyak pemain yang harus dibuang dulu gitu loh. Kalau nggak ada yang dibuang, ya nggak mungkin ada pemain baru yang datang ke Manchester United. Karena dananya sangat terbatas.
Belum lagi pemain lain seperti Ederson yang sedang diincar. Ini juga kabarnya diincar klub lain seperti Liverpool. Nah, ini kan Manchester United nggak bisa berkutik lebih jauh gitu loh kalau belum ada pendanaan yang mumpuni. Oke, mungkin itu dulu berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.